Waalaikumsalam Cek sound, suara jelas. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'd. Bapak, Ibu, Bunda, Yahanda, anak-anak, mahasiswi, siswa dari Produk Al-Fikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Selalu beri salam kita junjung ala Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan tidak menggunakan slide karena waktu kita cukup terbatas. Ini waktu Isya-nya jam 7.14, sementara sekarang sudah jam 6.47. Maka tentunya saya akan menyampaikan langsung saja tentang ataupun lanjutan daripada sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita mengetahui kondisi sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kekuatan besar, ada Romawi, ada Persia, kemudian ada juga kekuatan Cina, ada India, budaya-budaya yang rata-rata budaya-budaya materi. Kekuatan itu disandarkan hanya kepada materi. Kalaupun ada secara ruhi, itu pun terjadi beberapa kesalahan karena menyembah sesuatu yang tidak layak disembah, batu disembah, ya, hal-hal yang tidak layak disembah, karena yang disembah oleh mereka ini adalah sesuatu yang sifatnya juga materi. Sehingga dari sisi akidah kerusakan itu nampak. Lalu kita juga membicarakan bagaimana kondisi orang-orang Arab saat itu, sikap mereka terhadap wanita, bagaimana anak lahir wanita. Kita tahu semua jika anak perempuan yang lahir maka wajah mereka itu nampak sekali malu, sehingga bahkan wanita ataupun anak yang lahir wanita ataupun perempuan itu dikubur secara hidup-hidup. Posisi perempuan di kalangan Arab saat itu adalah posisi yang boleh dikatakan diposisikan di belakang lah begitu. Salah satu contohnya adalah ketika makan, ya, keluarga suami makan selesai baru istrinya yang makan. Itu pun wal'iyadzubillah adalah sisa-sisa dari makanan yang dimakan oleh keluarga. Jika seumpamanya suami meninggal, maka harta itu tidak ada hak untuk istri yang ditinggalkan. Harta ini diberikan kepada keluarga pihak laki-laki. Begitulah kondisi yang kita lihat di Arab saat itu sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan lebih spesifik pada malam ini tentang dua peristiwa besar yang terjadi sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dua peristiwa ini menunjukkan nanti akan lahirnya sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya sosok yang menunjukkan kebenaran. Yang pertama adalah peristiwa yang disebut dengan peristiwa penggalian sumur Zamzam. Iya, ini terjadi sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Al-Muttalib tidur di Hijr. Kita tahu Hijr itu siapa yang sholat di Hijr berarti dia sholat di dalam Ka'bah. Maka Abdul Muttalib tidur di situ. Saat tidur ia pun bermimpi ada yang datang dan menyampaikan kepada Abdul Muttalib, ihfir Thaibah, ya, galilah Thaibah. Dalam mimpi Abdul Muttalib bertanya, ma Thaibah, apa itu Thaibah? Yang tadi datang dan meminta untuk menggali, tak menjawab, lalu pergi. Keesokan harinya, Abdul Muttalib tidur di tempat yang sama, lalu kemudian bermimpi, dan didatangi lagi oleh yang sebelumnya datang dan mengatakan, ihfir Madnunah, galilah Madnunah. Maka ditanyalah dalam mimpi itu, mal Madnunah. Tak dijawab. Keesokan harinya juga tidur di tempat yang sama, Abdul Muttalib bermimpi, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa. Dalam mimpinya itu ada yang datang dan mengatakan ihfir Barrah,
galilah barrah. Ditanya oleh Abdul Muttalib, mal barrah, apa itu barrah? Tak dijawab. Yang tadi bertanya ataupun meminta untuk menggali, pergi tak ada jawaban. Susah juga. Dalam mimpi diminta untuk menggali, namun ketika ditanya di mana tempat penggaliannya tidak dijawab. Yang pertama tadi tiba, yang kedua barrah, yang ketiga madnunah. Ya, itu urutannya sebagaimana yang ada disebutkan dalam kitab sirah yang dikarang oleh Ibrahim Al-Ali. Apa itu tibah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Tibah asal katanya thayyib, ya, sesuatu yang baik, arti. Namun apa maksudnya yang baik ini? Belum kita ketahui, nanti pada mimpi selanjutnya akan kita ketahui. Lalu al-barrah, ihfir barrah. Barrah itu dalam bahasa Arab artinya adalah asal katanya birrun. Kita tahu semuanya birrul walidaini, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Berarti arti barrah itu adalah sesuatu yang baik dan banyak kebaikannya. Sementara madmunah itu memiliki makna sesuatu yang sangat berharga dan tersimpan. Arti secara bahasa. Lalu kemudian pada mimpi selanjutnya, pada hari berikutnya, tidur di tempat yang sama, datang juga sebagaimana yang datang pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Lalu yang datang ini mengatakan, insya Allah kita semua tahu apa yang akan diucapkan, yaitu ihfir zamzam. Galilah zamzam. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan pertama, galilah tiba, galilah barrah, galilah madnunah, ini memiliki arti bahwa zamzam itu adalah thayyib, zamzam itu adalah barrah, zamzam itu adalah madnunah. Itu suatu yang baik, kebaikan yang banyak dan berharga, dan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ketika ditanya saat mimpi yang keempat ini, ma zamzam, apa itu zamzam? Barulah ada jawaban. Zamzam ma la yuzam, sesuatu yang tak pernah sedikit, wala yanzif, dan tidak pernah habislah. Sesuatu yang tidak pernah sedikit dan tidak pernah habis. Suqya lil hajib, sebagai minum bagi jamaah haji. Jadi kita ketahui Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Quraisy itu mempunyai dua tugas. Pertama adalah pemegang kunci. Yang kedua pemberi air. Bukan sekedar air tentunya, makanan juga. Jadi ini tugas daripada Quraisy. Kalau kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf, itu kebiasaan dan tugas daripada Quraisy itu adalah sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat kemuliaan yang diberikan Allah kepada Quraisy, di antaranya adalah pemegang kunci Ka'bah. Yang kedua, yang memberikan dan membagi-bagikan makanan, khususnya minuman, yaitu air Zam-Zam. Banyak kabilah-kabilah ya, kalau di Arab itu ya ada kabilah Taim, ya ada kabilah yang lain yang mereka itu mempunyai tugas masing-masing. Ya, kabilah seperti Umar bin Khattab itu adalah kabilah yang menentukan hukuman. Ya, kalau kabilah Taim itu menentukan diat itu tebusan, seperti itu. Sementara Quraisy itu kabilah Bani Hashim, Rasulullah SAW tugasnya adalah pemegang kunci dan air Zam-Zam. Nah, Abdul Muttalib ketika bermimpi yang keempat, ada perintah untuk menggali Zam-Zam, dan kemudian ditanya tempatnya di mana, barulah dijawab. Nah, kalau yang pertama, kedua, ketiga tadi nggak dijawab. Namun yang keempat, Zam-Zam disebut untuk air yang dibagikan kepada jamaah haji. Lalu tempatnya ditentukan. Tempatnya di area di mana di situ ada bekas darah ataupun ada pembuang kotoran daripada burung gagak, ya gitu ya. Nah, di dalam tidurnya itu digambarkan tempat di mana harus menggali Zam-Zam. Kalau begitu sumur Zam-Zam tertimbun, iya, cukup lama tertimbun, karena ya kalau kita balik sejarah ada satu kabilah lah yang namanya Jurhum.
Salah satu daripada kabilah Zurhum itu keturunannya ada seorang anak wanita yang menikah nanti dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ala kulli hal, maintenance penjagaan daripada Zamzam itu agak berkurang sehingga terjadi serangan. Ketika terjadi serangan dari kabilah luar, maka kabilah Zurhum ini menimbun, ya, ada di situ pedang, ada di situ harta mereka, ya ditimbunlah air itu. Allah berkehendak sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW harus ada air, karena air adalah sumber kehidupan. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari rumah, maka rumah itu harus ada airnya dulu, kan begitu, sumur bor. Kalau nggak ada sumur bornya, ya cari orang untuk menggali sumur supaya ada airnya, gitu. Jadi saya menganalogikannya seperti itu. Memang kebutuhan air itu sangatlah perlu. Sebelum lahir Nabi besar Muhammad SAW, air yang cukup lama tertimbun dan air adalah sumber daripada kehidupan, itu air Zamzam tersebut, maka diperlihatkan kepada kakek Nabi besar Muhammad SAW, dan ini adalah pilihan Allah. Allah memilih kakek Nabi besar Muhammad SAW. Kakek Nabi besar adalah dermawan. Kakek Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang disegani, dihormati dari kalangan Quraisy. Maka pergilah Abdul Muthalib ke tempat yang digambarkan di dalam ataupun yang diberitakan dalam mimpinya bersama anaknya yang saat itu cuma satu, namanya Al-Harith. Al-Harith bin Abdul Muthalib. Diajarlah anaknya ini menuju tempat yang ditunjukkan dalam mimpi dengan membawa semacam cangkul, ya, bayangan kita bukan cangkul seperti sekarang lah ya. Intinya membawa cangkul untuk menggali. Lalu digalilah di tempat yang tadi digambarkan dan ditunjukkan dalam mimpi. Saat menggali ternyata memang di situ ditemukan ada pedang, ya, di situ ditemukan ada beberapa harta. Lalu digali, saat digali kemudian keluarlah air, dan itulah air Zamzam. Luar biasa kebiasaan orang Arab saat itu adalah ketika mereka mendapatkan nikmat mereka bertakbir. Ya, ini masa sebelum lahir Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dapat nikmat mereka bertakbir, dan itu diketahui oleh seluruh kabilah. Jika ada orang bertakbir berarti dia sedang mendapat nikmat. Ya, artinya begini, kalau somponya di antara kita ini ya dapat bonus, artinya sesuatu yang tidak tidak disangka-sangka ternyata dapat. Nah, itu bertakbir Allahu Akbar. Jadi, itu orang dulu ya, masa di Arab. Maka ketika air keluar, Abdul Muthalib takbir Allahu Akbar. Saat bertakbir itu maka kabilah lain tahu nih Abdul Muthalib dapat sesuatu ini. Maka mereka pun mendatangi Abdul Muthalib. Kepala-kepala kabilah daripada Quraisy itu datang dan mengatakan kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, itu adalah peninggalan dari nenek moyang kami, dan kami yang berhak untuk memilikinya, kami yang berhak untuk membagi-bagikannya. Subhanallah. Abdul Muthalib kemudian mengatakan, tidak, saya yang menemukannya, dan saya yang berhak untuk membagi-bagikannya. Membagikan air Zamzam kepada jamaah haji itu adalah satu kemuliaan. Maka diperebutkan. Yang dapatin siapa tadi? Abdul Muthalib setelah dia bermimpi. Namun kepala-kepala kabilah lain itu merasa bahwasanya itu punya nenek moyang kami, yang punya Nabi Ismail dulu itu. Ya, maka kami yang berhak, gitulah. Abdul Muthalib bersikeras sehingga terjadi, boleh dikatakan, perseteruan tentang siapa yang membagi air Zamzam ini, sehingga mereka sepakat untuk mencari penengah yang menangani masalah pembagian air Zamzam ini. Siapa yang berhak, siapa yang memiliki hak mutlak dalam pembagian air ini. Maka mereka sepakat untuk pergi ke pesisir Syam untuk menemui salah satu, kalau bahasa sirah itu adalah kahin. Kahin itu kalau kita bahasa Indonesia kan secara literal artinya adalah dukun. Orang pintar lah, yang menjadi sumber referensi untuk memutuskan sesuatu masalah. Ya, kalau mungkin bisa katakan qadhi ataupun hakimnya. Mereka sepakat, kepala kabilah disetujui oleh Abdul Muthalib. Oke, kalau begitu kita pergi, kita jumpai, kita persiapkan, karena cukup jauh kan, dari Mekah menuju Syam itu kan jauh. Ya, Mekah akan melewati nanti Madinah, nanti Suriah, Damaskus itu kan termasuk Syam, Palestina masuk Syam. Maka mereka mempersiapkan mempersiapkan bekal, mempersiapkan juga tunggangan untuk berangkat. Dalam perjalanan, sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kawasan Padang Pasir ini adalah air, kan begitu. Ya, air seberapa banyak dibawa coba dalam perjalanan yang cukup jauh. Ya, dikatakan oleh Abu Jahal
ketika Rasulullah SAW perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengatakan kepada Abu Jahal, Mut'im bin Adi, dan satu lagi Walid bin Mughirah, Rasulullah katakan, sesungguhnya saya tadi malam ke Masjidil Aqsa dan tadi malam juga balik. Apa kata Abu Jahal? Mana bisa? Kami saja kalau pergi ke sana itu 1 bulan dengan onta. Kamu 1 malam, nggak mungkin. Nah, itu artinya apa? Jadi perjalanannya cukup jauh. Nah, suatu yang diperlukan adalah tentunya air padang pasir ini. Maka dalam perjalanan bekal mulai habis, mereka berhenti sejenak. Lalu Abdul Muttalib mengatakan perbekalan akan habis kalau kita teruskan perjalanan, ya akan terjadi apa yang terjadi, bisa jadi mati ya. Karena Abu Jahal sendiri waktu Isra dan Mi'raj itu mengatakan 1 bulan perjalanan dari Mekah menuju Aqsa, itu belum lagi yang mati. Ente cuma bilang 1 malam kan gitu. Akhirnya para yang ikut bersama Abdul Muttalib, para pembesar-pembesar Quraisy itu menyepakati apa yang diusulkan oleh Abdul Muttalib. Apa usulannya? Masing-masing daripada kalian di tempat ontanya istirahat, ya, menggali tanah. Gali terus sampai siapa di antara kita yang mendapatkan air. Maka semuanya menggali. Kalau seumpamanya saat menggali, terus menggali, kemudian mati, ya dikuburkan di tempat penggalian tersebut. Simple apa yang disampaikan oleh Abdul Muttalib. Lalu masing-masing menggali, termasuk Abdul Muttalib juga menggali. Allah berkehendak, nggak ada air yang keluar. Maka mereka pun mensepakati untuk melanjutkan perjalanan, dan sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala saat rihal mereka ataupun tunggangan-tunggangan mereka berdiri, begitu juga tunggangan Abdul Muttalib, onta Abdul Muttalib berdiri. Di saat berdiri itu keluar air di tempat berdirinya onta Abdul Muttalib. Ini bisa Bapak Ibu lihat kisah ini pada kitab Sirah An-Nabawiyah. Jadi keluar air, pancar air di situ, Masya Allah. Saat air itu keluar, maka pembesar-pembesar Quraisy tadi yang bersikeras, yang ngotot untuk mendapatkan dan menentukan dan membagikan hak air Zam-Zam ataupun hak membagi air Zam-Zam, ketika melihat apa yang terjadi pada Abdul Muttalib, maka mereka pun sepakat mengatakan, sesungguhnya yang membuat engkau menemukan air Zam-Zam, dia juga yang membuat engkau menemukan air di sini. Maka kami sepakat pembagi air Zam-Zam hak engkau untuk membagikannya. Maka mereka kembali. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pertama Allah memilih sosok yang dia adalah kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abdul Muttalib, ya tentu Hashim, ya, kalau kita nanti akan mendengarkan juga urutan nama daripada Nabi besar, kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang dari Hashim itu sudah memiliki bagian untuk membagi jamaah haji makanan dan minuman. Makanya Hashim itu bukan nama asli kakek Nabi Muhammad. Hashim itu nama aslinya Amru. Hashim itu artinya yang meremuk roti lalu dicampur dengan air susu lalu dibagikan dengan jamaah haji yang datang. Nah, ketika mereka sudah sepakat Abdul Muttalib sebagai orang yang berhak membagikan air Zam-Zam, maka mereka pun pulang. Pelajaran yang pertama itu tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih sosok yang dia adalah kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, air Zam-Zam timbul setelah cukup lama tertimbun, dan ini terjadi sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu menunjukkan bahwa akan lahir sosok yang dia, menurut saya, ibarat air. Kita semua ini manusia membutuhkan air berapa persen tubuh kita yang membutuhkan air? 60-70% kan begitu. Artinya kebutuhan tubuh kita kepada air itu banyak. Kebutuhan kita kepada air itu banyak untuk kita hidup di atas muka bumi ini.
untuk kita bisa beraktivitas, untuk kita bisa belajar, untuk bisa semualah beraktivitas dalam kehidupan. Air menghidupkan tubuh kita untuk kehidupan kita di dunia. Saya ibaratkan Nabi besar Muhammad SAW yang akan lahir ini nanti adalah ibarat air yang tidak hanya menghidupkan tubuh di atas muka bumi ini saja, namun menghidupkan tubuh ini ketika nanti sesudah kematian, yaitu di akhirat, kan begitu. Nabi Muhammad SAW memberikan makanan dan minuman ruh kita. Kalaulah jasad ini kebutuhannya makan, nasi, ayam, lauknya, sayur, buah, itu kebutuhan jasad itu. Namun ada kebutuhan lain dalam tubuh kita yang itu merupakan ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan jasad dan juga di situ ada ruh. Jasad tanpa ruh, mayit. Ruh tanpa jasad, ngeri juga kita kalau seumpamanya ada yang terbang putih gitu ya. Ya tentunya ya dua ini, ruh dan jasad. Dan masing-masing tentunya perlu makan. Jasad kita ini perlu makan, perlu minum, ruh kita juga perlu minum. Nabi besar Muhammad SAW nanti ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memberi makanan ruh. Yang itu semua bersumber dari Allah dan Rasulnya, bahasa saya itu bersumber dari langit. Sehingga ringan tubuh ini ketika makan ruh ini banyak, ringan untuk ibadah. Ketika jasad penuh dengan makanan, rohani kurang makanan, jasad ini berat ke bumi. Karena sumber makanannya adalah dari bumi. Itu. Makanya Allah sebutkan, walladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Orang-orang yang beriman, kenapa sih kamu ketika diajak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berat tubuh kamu ini? Tsaqaltum, bukan fakultum lagi, tapi tsaqaltum, makna betul berat ya. Kasur narik, ditahan sama selimut, disiram dengan air, angin AC, ditambah lagi dengan makanan jasad. Jadi Nabi Muhammad ibarat air yang menghidupkan tubuh manusia untuk hidup di atas muka bumi, melaksanakan aktivitas seharian. Nabi Muhammad SAW juga darinya kita mendapatkan makanan ruh kita yang akan menghidupkan kita tidak hanya di dunia, namun menghidupkan kita juga di akhirat. Itu peristiwa pertama besar yang terjadi sebelum lahir Nabi besar Muhammad SAW. Dan air Zam-Zam juga kita mengetahui bagaimana kita meminumnya. Rasulullah SAW ajarkan ya bagaimana kita minum air Zam-Zam, ada doanya, dan doa ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun terkadang kita mendapatkan air Zam-Zam itu dari jamaah umroh, jamaah haji, nggak banyak lah ya, mungkin gelas kecil gitu, tapi Masya Allah doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Orang punya ilmu tapi nggak sehat, duduk di ICU, ya ICU, you cannot see me. Ya, saya bisa lihat kamu nggak bisa lihat saya ICU. Ya, jadi ilmu, maka kita minta ilman nafi'an wa rizqan. Rezeki dulu. Ya, ada orang punya ilmu ya, balik dari Mesir S2 S3 tapi nggak punya rezeki dia. Bagaimana itu ya? Susah juga dia mungkin mengembangkan ilmunya. Yang ketiga adalah syifaan min kulli da'in wa saqamin. Sehat dari segala penyakit. Ilmu, rezeki, kesehatan adalah doa yang kita minta saat meminum air Zam-Zam yang hanya walau sedikit. Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa kita meminumnya. Idza syaribtahu litastashfiya bihi syafaqallah. Jika engkau minum, atau sebelumnya, idza syaribtahu litashba'a bihi ashba'akallah. Jika kamu meminum air Zam-Zam untuk kenyang, maka Allah akan mengenyangkan. Idza syaribtahu litazma'a bihi azma'akallah. Jika engkau minum untuk melepaskan dahaga, maka Allah akan melepaskan dahaga engkau. Idza syaribtahu litastashfiya bihi syafaqallah. Jika engkau minum untuk kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkan kalian atau kamu. Mungkin kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian memperhatikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kamu minum,
dengan niat kenyang, Allah mengenyangkan. Kamu minum dengan niat lepas dari kehausan, Allah akan melepaskan kau. Jika kamu minum untuk kesembuhan, maka Allah, ini saya tekankan sekali lagi, yang menyembuhkan itu Allah, yang membuat kenyang kita itu Allah, yang membuat kita lepas dari kehausan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang makan, minum, nggak kenyang-kenyang? Ada nggak? Ada. Ya. Baru aja 1 jam makan, 1 jam lagi makan, makan terus ya. Ya ada. Itu berarti Allah tidak memberikan dia kekenyangan. Kenapa saya tekankan ini? Karena beberapa di antara orang ketika anak sakit atau dianya sakit, dia mengatakan seperti ini. Mohon maaf jika saya mengatakan perkataan ini tidak tepat. Anak kita sakit ataupun anak orang sakit lalu kita rekomendasikan. Sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Sakit kepala ini nggak sembuh-sembuh dari kemarin. Oh, ini Bu, ada dokter tuh, bagus banget Bu. Anak saya di situ sembuh, hebat dokter itu Bu. Coba, hebat dokter itu Bu, dia lupa dengan kata-kata yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ulama mengatakan syirik kalau seumpamanya kita hanya terbatas mengatakan seperti itu. Dengan dasar tadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, kalau kamu minum untuk kesehatan maka Allah akan memberi kesehatan. Ini peristiwa pertama yang terjadi sebelum lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kedua seperti yang tidak cukup untuk kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadwal saya pekan depan ya. Nah, ini kan pekan bonus ini. Karena pekan lalu tidak ada. Saya udah standby depan layar kemarin tuh. Kok nggak ada orang ini. Kok nggak ada yang nerima. Memang ternyata para murid lupa. Istilahnya ustadznya udah berada di kelas, muridnya belum datang. Ya, alhamdulillah Allah beri kesempatan kita hidup sehat, ketemu pada pekan kedua hari Senin ini. Alhamdulillah saya ada waktu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pekan depan di pekan ketiga hari Senin. Insya Allah. Hidup. Demikian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan, hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.